setelah aware dan accept, baru kita mencari sebetulnya tujuan saya ini apa. Itu tidak mematahkan semangat saya, walaupun majalah saya bangkrut. Jadi yang sering orang nggak tahu itu adalah why-nya. Nama Mbak Diani, wah itu banyak sekali langsung kisah-kisahnya, prestasi-prestasinya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel yang baru kita buat. Ini adalah tayangan perdana dari channel YouTube Lucy Kusman. Channel ini terbentuk atas desakan dari beberapa teman-teman yang punya visi yang sama gitu, ingin berbagi tentang bagaimana caranya mengembangkan diri supaya kita terus-menerus bertransformasi menjadi versi diri kita yang lebih baik. Nah, tentunya akan banyak sekali bahasan yang bisa didapatkan dari channel ini ya teman-teman gitu. Tapi nggak enak kalau ngobrolnya sendiri. Oleh karena itu, saya dibantu oleh sahabat saya, Mbak Ayu Sutomo, yang akan bersama-sama dengan saya untuk memandu diskusi dengan beberapa narasumber mengenai transformasi yang mereka hadapi, yang mereka alami, bahkan yang sudah mereka lewati dengan sukses. Nah, diharapkan dari situ kita bisa belajar banyak. Belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan, berbagai pengalaman-pengalaman, dan tentunya mendapatkan inspirasi dari pengalaman hidup mereka, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup teman-teman yang hadir sebagai narasumber di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggil Mbak Ayu untuk bergabung bersama-sama dengan kita untuk memulai diskusi yang sangat menarik hari ini dengan Mbak Diani Pranata mengenai transformasi diri pastinya, dan tentunya satu hal yang sangat Mbak Diani banget, yaitu tentang resilience atau daya lenting. Oleh karena itu kita panggil Mbak Ayu ya sekarang ya. Mbak Ayu, ayo Mbak Ayu bergabung Mbak. Hai Mbak Lucy. Hai Mbak Ayu, senang banget ketemu lagi kita ya, meskipun dari rumah masing-masing. Iya. Benar, dari rumah masing-masing, dari ruang kerja masing-masing, kita bisa ketemu hari ini di channelnya Mbak Lucy Kusman. Pastinya akan membawa banyak kisah inspirasi buat semua yang menyaksikan, yang kemudian akan mendapatkan manfaat yang positif dan tergerak untuk melakukan transformasi diri menjadi individu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya kan Mbak Lucy? Kita nggak ngobrol berdua doang kan ya hari ini ya? Mbak Ayu, kita hari ini ditemani oleh teman kita yang luar biasa, Mbak Diani Pranata. Kita panggil aja ya sekarang ya. Oke. Mbak Diani, silahkan masuk Mbak. Hai Mbak Diani. Halo, hai. Salam kenal Mbak Ayu. Hai. Halo Lucy. Hai, senang banget. Senang banget. Iya, nah teman-teman, Mbak Diani ini adalah orang yang saya kenal udah lama banget gitu ya. Salah satu tokoh juga ya dalam masyarakat sekitar kita. Waduh. Gitu ya. Kalau di tempat saya tinggal nggak ada yang nggak kenal ya Mbak Diani. Wes, gitu ya. Mbak Diani ini saya kenal sebagai seorang yang punya resilience yang sangat tinggi gitu. Jadi kita pengen belajar nih bagaimana proses transformasi diri Mbak Diani dari beberapa perannya gitu ya, sehingga menjadi Mbak Diani yang sekarang. Plus kita pengen juga belajar gimana supaya punya daya lenting seperti Mbak Diani. Itu sih Mbak yang ingin dibagi-bagi pada hari ini. Iya benar, karena kalau kita bicara mengenai daya lenting itu merupakan satu aspek yang kalau bicara mau berhasil, mau sukses, orang tuh harus punya daya lenting yang bagus. Nggak mungkin kan kita berhasil dalam satu perjalanan hidup nggak ada ganjelannya, nggak jatuh. Nah, gimana kita bangkit dari jatuh tersebut, itu kan yang namanya bisa dibilang bahasa mudahnya itulah yang disebut dengan resiliensi gitu kan. Benar. Nah, makanya aku penasaran banget juga, apalagi Mbak Lucy, aku udah baca banyak banget kisahnya Mbak Diani, begitu kalau googling nama Mbak Diani. Wah, itu banyak sekali langsung kisah-kisahnya, prestasi-prestasinya, kerjaan-kerjaannya. Yang nggak tahu, tadi sempat bilang ada yang masih dikerjain, ada yang enggak. Aktivitasnya kalau sekarang apa Mbak Diani? Sekarang saya ada bisnis MLM yang baru saya tekuni. Jadi cerita dulu kali ya, supaya pendengarnya channelnya Lucy ini ngerti. Jadi saya kan mulai dari wedding organizer, Mbak Ayu dan Lucy. Kalau Lucy sih udah tahu ya. Dari seorang WO.
Lalu tidak puas menjadi WO saja, karena saat itu waktu saya mulai wedding organizer kan 20 tahun yang lalu, tahun 2000. Saat itu belum terkenal lah profesi wedding organizer. Jadi saya tidak puas, wah gue harus memasarkan nih WO dengan cara apa? Meluncurkan majalah. Majalah dengan nama Belladonna The Wedding. Lalu ada majalah keduanya Mahligai. Tetapi 2 tahun yang lalu, 3 tahun ya Lus ya. 3 tahun yang lalu saya harus menutup majalah saya. Tepatnya tahun 2017. 2017 tuh cetak terakhir. Jadi 2018 sudah nggak ada lagi karena bisnis majalah tuh ternyata jatuh, Mbak Ayu dan teman-teman. Maksudnya semua sekarang udah go digital ya. Udah go digital. Nah itu kejatuhan pertama saya. Maksudnya benar-benar yang tadinya tuh benar-benar penghasilan terbesar itu dari majalah menjadi hilang. Tapi saya tetap happy. Tadi mungkin dibilang daya lenting, saya nggak tahu ya. Mungkin emang dari sononya bola karet kali. kayak pemain bulu tangkis siapa tuh? Gue lupa, ada yang istilahnya masih bola karet kan. Karena kalau teman-teman melihat saya kan juga kecil gitu, jadi kayak bola karet kali. Nah, jadi itu tidak mematahkan semangat saya. Walaupun majalah saya bangkrut. Saya masih ada wedding organizer dan ada sekolah WO. Jadi itu yang saya tekuni. Tapi dengan COVID ini seru lagi nih tahun 2020. Mulai dari Maret itu benar-benar zero income. Karena wedding saya mestinya tahun ini saya ada 4 klien wedding dan semuanya postpone, dibatalin, ditunda, sorry. Lalu saya juga ada kontrak event karena saya juga event organizer dengan sebuah perusahaan yang cukup besar dan saya pikir wah untungnya lumayan besar, ditunda juga karena nggak boleh ada event kan. Iya. Jadi benar-benar seru lah, mulai dari Maret sampai sekarang nih saya Mei dan saya nggak tahu sampai kapan, mungkin juga Juni itu zero income, Mbak Ayu, benar-benar zero. Jadi benar-benar saya sampai bilang dahsyat nih, baru pertama kali dalam hidup gue zero. Nah, tapi puji Tuhan, setahun yang lalu saya join sebuah MLM yang pada saat itu saya pikir ya udahlah ya gitu, saya masih ada bisnis yang lain jadi di kerjanya tuh di Sambi. Tapi sekarang puji Tuhan karena saya ikut itu dan gak bisa kemana-mana, work from home, dan kebetulan MLM itu bisa lewat Zoom seperti ini, presentasinya, training-trainingnya, ya jadi saya masih jalankan itu sekarang. Menarik ya Mbak Ayu ya, kalau dilihat bagaimana seorang pengusaha akhirnya bertransformasi menjadi seorang leader di sebuah MLM gitu. Kan itu nggak mudah sebetulnya. Kalau lihat dari kompetensi yang dimiliki juga adalah 2 kompetensi yang sangat berbeda ya Mbak Diani ya. Sebagai bos kemudian berubah menjadi sebagai leader gitu. Leader, ya tantangannya di situ sih Mbak Ayu dan pendengar YouTube channel Lucy, tantangannya di situ. Sebelumnya saya itu bos, jadi saya memimpin tanpa merasa bahwa gue gaji karyawan gue gitu. Jadi kalau kamu kerjanya nggak benar, aku PHK ya gitu, saya pecat ya gitu kan, ada kayak gitu ya kalau bos tuh. Nah tapi kalau di MLM kan kita nggak gaji orang, maksudnya ini sama-sama partner kan, sama-sama partner bisnis. Jadi pada saat tim saya mungkin down, kadang-kadang kan yang namanya semua bisnis lah, bukan cuma MLM. Semua bisnis itu mengalami penolakan, ditolak orang. Nah pada saat tim saya itu down, ditolak orang, bagaimana kita memotivasi mereka untuk kembali semangat? Itu tantangannya, tanpa membawa-bawa, kamu saya pecat, kan nggak bisa begitu kan kalau di sini. Jadi di sini benar-benar seperti si tadi bilang, I learn to be a leader instead of boss. Jadi benar-benar menjadi leader dalam arti sesungguhnya. Itu mungkin transformasinya kali ya, Lus ya. Iya sih. Mbak, tapi kalau bicara mengenai transformasi gitu ya, Mbak Diani ya, dari seorang pemilik perusahaan yang biasanya ngegaji orang, kalau gajinya nggak benar, udahlah pecat gitu kan. Sekarang harus bertransformasi menjadi seorang leader. Itu kan kalau saya ngebayangin ya, ada bagian-bagian ego yang harus diruntuhkan, dikikis gitu satu persatu gitu kan. Mbak sempat kerasain itu nggak sih Mbak? Iya. Ya itu yang tadi saya bilang. Handle-nya gimana?
handle-nya pada dasarnya dia nih suka ngajar gitu. Jadi akhirnya sharing dengan tim, kembali lagi cari why-nya mereka. Karena I believe ya, ujung-ujungnya itu kita harus tahu kenapa kita melakukan sesuatu. Kalau why-nya kita sudah tahu, then the how is easy. Jadi yang sering orang nggak tahu itu adalah why-nya. Makanya kenapa Lucy juga bilang, kenapa daya lentingnya Dian itu kuat sekali? Ya karena saya merasa bahwa saya diciptakan untuk jadi pemenang. Itu I do believe in that. Tuhan kita itu maha besar. Saya suka banget kalau di agamanya Mbak Ayu itu ya disebutnya Allahu Akbar. Itu saya suka sekali kata-kata itu. Karena benar-benar maha besar. Jadi kalau kita aja mau bikin rumah, kita pakai blueprint kan, Mbak Lucy ya. Kita kan pasti merancang nih nanti dapurnya di sini, kamarnya begini. Apalagi Tuhan, waktu menciptakan kita tuh pasti sempurna gitu. Pasti benar-benar dia udah pikirkan baik-baik. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang yang dilahirkan untuk menjadi loser atau pecundang. No, kita semua adalah pemenang. Cuma kita memang harus tahu why-nya. Pertama, what-nya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yaitu tadi pemenang dalam hal apa, kita harus tanya Tuhan. Lalu kedua, kita melakukan dengan hati, dengan cara why I do this. Ada yang bilang karena memenuhi amanah dari Tuhan, betul. Tapi harus go deeper, cari why-nya. Banyak orang bikin resolusi ya, saya mau kurus. Banyak tuh yang datang ke saya juga, Mbak Ayu dan Lucy, bilang, karena saya juga coach seperti Lucy ya. Saya pingin kurus gitu coach, bikin resolusi pingin kurus, tapi nggak kurus-kurus. Kenapa? Karena dia nggak tahu kenapa dia harus kurus gitu. What is the why? Sebenarnya untungnya kamu menjadi kurus tuh apa? Nah selama kita masih ya nggak bisa, because you don't know. Ya, gitu. Menarik ya. Iya. Tapi kalau emang mau bertransformasi itu emang harus dari situ langkahnya ya Mbak Lucy? Sebetulnya balik lagi ke arti dari transformasi ya. Kalau kita bicara soal transformasi kan berarti berubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu kan. Dan tidak kembali ke pola yang awal tentunya. Itulah kenapa transformasi diri itu menjadi sebuah kebutuhan utama kalau kita mau terus-menerus maju. Apakah betul harus bermula dari why ya? Kalau transformasi itu direncanakan, tentunya iya. Saya setuju banget sama Mbak Diani. Mindsetnya keren banget tuh. Yang tadi Mbak Diani bilang bahwa kita adalah winner gitu. Kita dilahirkan sebagai seorang winner. Ketika kita memplanning transformasi diri kita sendiri, maka penting untuk paham tujuannya apa. Itu kalau transformasinya memang kita rencanakan. Dan saya sebagai seorang coach tentunya sangat menyarankan untuk kita selalu memplanning transformasi diri kita. Tapi kalau transformasinya terjadi dengan tiba-tiba tanpa kita rencanakan, tentu ini akan sedikit berbeda prosesnya nih Mbak Ayu, mulainya dari mana gitu kan. Ketika proses transformasi itu dipaksa untuk terjadi karena situasi kayak COVID sekarang lah gitu ya, kan banyak orang akhirnya bertransformasi nih dalam keadaan menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah nomor satu adalah lebih kepada awareness dan acceptance dulu gitu. Setelah aware dan accept, baru kita mencari sebetulnya tujuan saya ini apa. Itu baru berikutnya. Jadi intinya kurang lebih sama, cuma ada sedikit perbedaan ketika transformasi itu terjadi tiba-tiba tanpa direncanakan atau transformasi yang di-plan. Seharusnya kita selalu plan transformasi kita ya, karena alam semesta, situasi, dunia terus-menerus berubah dan kita harus adapt dengan cara bertransformasi. Iya. Oke. Itu menarik banget ya. Tapi kalau misalnya terjadi di Mbak Dian ini berarti memang transformasi yang tidak direncanakan gitu ya Mbak, bisa dibilang? Iya, tidak direncanakan. Kalau bicara kembali ke bisnis saya yang baru, yang MLM ya sebenarnya udah setahun yang lalu saya ikut. Tapi bahasanya tuh dilalah kali ya bahasanya, puji Tuhan itu menjadi semakin kuat pada saat COVID ini, menjadi semakin ternyata bener juga ya gue ikut ini gitu loh, karena pada saat bisnis saya yang konvensional tiarap, benar-benar tiarap zero income gitu. Kalau saya nggak ada bisnis yang baru ini, bagaimana bisa stres loh dia nih. Walaupun Lucy bilang daya lenting saya kuat betul, tapi kalau sampai nggak ngapa-ngapain, hanya maksudnya benar-benar gak ini, itu saya stres. Nah mungkin itu kali tips yang kedua. Makanya harus selalu cari
sumur yang kedua atau ketiga gitu kali ya. Jangan cuma mengandalkan satu sumur. Jadi pada saat yang satu nanti ketutup gitu kayak sekarang saya, ya kalian harus sudah punya ada yang cadangan sumur kedua, ketiga begitu kali. Karena memang resilience sendiri nggak bisa bergantung pada satu sumber. Resilience sendiri ya, Mbak Yu ya, dan Mbak Yani. Kalau kita sangat bergantung kepada satu sumber untuk daya lentingnya kita, itu juga akan sangat berbahaya gitu. Kita perlu punya beberapa sumber yang menguatkan kita untuk bisa kembali bounce back. Kalau misalnya satu sumber itu tidak lagi menjadi kekuatan kita, kita setengah mati gitu. Kita mau bounce back kepada situasi yang berdaya gitu. Kita perlu punya beberapa kekuatan. Betul. Nah, menarik membahas soal resilience, Mbak. Kemarin aku juga sempat ngobrol-ngobrol tentang resiliensi ini, Mbak, soal si daya lenting ini gitu loh. Resilience itu kan erat kaitannya dengan mindset, apa yang kita pikir gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari Mbak Diani tadi, sebetulnya mindset Mbak Diani harus punya kenapa nih harus melakukan ini semua gitu. Terus punya keyakinan bahwa Tuhan tuh maha besar. Kemudian sehingga bisa memiliki daya lenting seperti itu. Nah, bisa dapat belief seperti itu perjalanannya gimana, Mbak? Karena kan sebenarnya untuk mendapatkan sebuah belief yang seperti itu nggak semua orang bisa loh, Mbak. Nggak semua orang bisa meyakini bahwa ada kekuatan lebih besar yang kemudian bisa menolong dia, kemudian kalau dia jatuh pasti punya kekuatan untuk bangkit lagi. Ada turning point nggak sih, Mbak? Kalau di Mbak Diani sendiri sampai baik dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi di depannya gitu, Mbak? Kalau saya sih mungkin itu mulainya dari keluarga ya. Memang keluarga saya sangat menanamkan nilai-nilai religius gitu. Dan saya juga selalu percaya seseorang itu harus dibentuk pertama dan terutama tuh di dalam keluarga. Makanya Diani kan dalam talk show saya, tulisan-tulisan saya, selalu kan saya menggaungkan keluarga yang sejahtera, sakinah, yang bahagia, yang utuh sampai maut memisahkan, seperti itu sih Mbak Ayu. Jadi dan membangun keluarga seperti itu tidak bisa tidak kalau tidak melibatkan yang di atas akhirnya gitu. Karena memang membangun keluarga, saya nggak tahu nih Mbak Ayu sudah menikah atau belum. Tapi yang pasti anakku, Mbak. Oh, oke. Berarti kita sama-sama sepakat ya bertiga bahwa membangun keluarga itu tidak gampang. Apalagi dengan suami yang pribadinya berbeda dari kita. Ini dua manusia yang berbeda ya. Dan Lucy juga pernah menyebut berapa kali dalam talk show-nya bahwa tingkat perceraian tinggi sekali, betul ya Lucy ya? Di Indonesia. Nah, jadi kembali lagi keluarga sih Mbak Ayu harus menanamkan nilai-nilai religius kepada anak-anaknya untuk mengetahui konsep Tuhan itu, bahwa itu memang ada, dia kekuatan yang maha besar yang bisa kita andalkan. Oke. Memang sih ya, Mbak, ya? Iya sih. Iya benar. Tapi ini sejalan Mbak dengan aku baru baca penelitian kemarin gitu ya, ada satu riset bahwa sebetulnya memang resiliensi itu pertama kali terbentuknya itu ya harus berangkat dari keluarga. Kenapa? Karena dari anak kecil itu resiliensi itu kan nggak kebentuk langsung tiba-tiba aja gitu kan orang menjadi resilient. Tapi dari mana dia bisa punya keyakinan bahwa ketika dia jatuh dia bisa bangkit lagi? Yang pertama adalah ketika dia tahu bahwa saat dia jatuh, dia akan ada orang yang nolong nih. Nah, siapa sih orang-orang terdekat yang bisa menolong anak-anak? Itu kan si keluarga inti dan keluarga terdekat. Jadi kalau anak punya keyakinan bahwa saat dia jatuh, tenang, kita satu keluarga akan support kamu, dukung kamu untuk buat kamu lebih maju. Keyakinan yang terbawa itu dari kecil, sampai kemudian dia gede, bertumbuh, dia punya keyakinan yang besar terhadap hal tersebut, itu akan bantu dia untuk menjadi pribadi yang resilient. Jadi dimulai dari emang dia yakin ketika dia jatuh, dia akan ada yang support, dan pertama kali yang support itu kan pasti keluarga kan. Jadi sejalan banget apa yang disampaikan Mbak Diani dengan riset yang kemarin aku baca tuh Mbak, lagi iseng-iseng baca tentang resiliensi. Keluarga tuh emang nomor satu. Jadi ketika dia jatuh, dia tahu bahwa akan ada yang nangkep. Nah, kemudian dia ditangkap dan didorong lagi. Ketika dia punya keyakinan itu, dia baru tumbuh resiliensinya pada saat masa kanak-kanak. Nanti seiring berjalan hidup, tumbuh lagi makin besar, makin besar, makin besar. Tapi menariknya Mbak, kalau misalnya diibaratin sama kayak
keluarga itu diibaratin misalnya kayak sebuah kasur gitu ya, yang kalau dia jatuh kasur itu akan nangkep gitu. Iya. Nah, dia akan oke, kamu baik-baik aja dan kita akan lentingin lagi. Itu keluarga kita umpamakan seperti itu. Si kasurnya ini nggak boleh bolong-bolong loh. Si kasurnya ini nggak boleh bocel-bocel. Kalau per kasurnya itu udah rusak, kalau per kasurnya itu bisa melenting ya. Nggak bisa melentingin gitu. Nah, exactly itu kan sejalan sama yang Mbak Diani bilang bahwa keluarganya harus sehat, solid dan bahagia dulu nih, baru kemudian dia bisa ngelentingin si anaknya gitu ya. Iya. Balik lagi, aku setuju banget. Sebelum keluarganya sehat, solid, dan bahagia, pribadi-pribadi dalam keluarganya pun harus mampu untuk membuat dirinya solid dan bahagia kan. Yes, benar Mbak. Menarik kalau kita lihat obrolan Mbak Diani tadi, Mbak Ayu, bahwa sebetulnya kata resilience itu dekat banget sama transformasi kan ya. Kalau kita lihat bahwa seseorang itu hanya akan mampu bertransformasi kalau dia punya daya lenting yang cukup tinggi kan. Kalau enggak dia akan menyerah terhadap situasi apapun yang menekan dia dan tidak jadi tuh transformasi kan. Pada umumnya proses transformasi itu kan nggak nyaman dulu awalnya, ya nggak sih teman-teman? Benar, pasti. Kalau nggak punya resilience, begitu kehajar sama sesuatu yang nggak nyaman, boro-boro transform, udah deh, stop aja, berputar-putar di comfort zone atau bahkan mundur ke belakang. Itu yang terjadi pada kebanyakan orang. Jadi kayaknya resilience ini adalah salah satu elemen yang sangat dibutuhkan pada saat kita mau bertransformasi. Gitu tuh Mbak. Oke. Mbak nanya gitu. Nanya, boleh silakan. Mbak, gini loh, yang aku baca kemarin itu kan memang fondasi dasarnya itu kan dari keluarga. Beruntung kalau kita sebagai pribadi dewasa dulu disupport oleh keluarga dan mungkin sekarang masih punya keluarga, ada anak-anak, ada pasangan, ada mungkin yang masih punya orang tua, ada orang tua yang siap nangkep kita saat kita jatuh, bahkan di proses di proses transformasi itu kita kejeduk-jeduk gitu ya, terus udah gitu tiba-tiba kita harus terhuyung-huyung, abis itu jatuh kita yakin bahwa ada suami yang bisa support, ada anak-anak yang akan terima kita, itu akan bantu kita berproses lebih baik dalam transformasi itu. Mbak, kalau yang nggak seberuntung itu Mbak Lucy, itu gimana Mbak membangun resiliensi agar kita bisa transform? Meanwhile kita nggak punya social support yang sebegitunya gitu untuk mendukung kita gitu loh Mbak. Itu gimana Mbak? It happens sih Mbak Ayu gitu. Nggak semua orang seberuntung kita yang punya keluarga yang sangat suportif misalnya gitu ya. Nah, saya selalu percaya Mbak Di sama Mbak Ayu bahwa kita itu pada saat dilahirkan kita dibekali oleh hati nurani ya sebetulnya ya. Jadi somehow kita tuh ngerti mana yang benar, mana yang salah sebetulnya. Ada nilai-nilai itu. Katakanlah kita hidup di sebuah keluarga yang sangat berantakan dan tidak punya nilai-nilai yang baik lah untuk kita bawa sebagai alat bantu kita untuk bisa survive dalam kehidupan ini gitu. Maka dalam waktu ke waktu sebetulnya seseorang itu pasti merasakan ini benar atau salah. Ya, kalau saran saya nih dari pengalaman saya selama ini melakukan proses coaching dengan orang-orang, nomor satu adalah pada saat kita tahu apa yang salah, apa yang benar, lantas coba kita yang create lingkungan kita gitu. Kita yang mengambil alih kehidupan kita yang mengambil tanggung jawab untuk pertumbuhan diri kita, dan kita ciptakan lingkungan yang akhirnya menjadi kasur tadi. Karena kalau misalnya keluarga kita bukan keluarga yang punya nilai-nilai yang baik untuk menjadi kasur yang aman dan mendukung kita untuk memiliki daya lenting, pada saat kita menyadari bahwa ada yang harus kita rubah dari kehidupan kita, maka kita perlu menciptakan lingkungan itu. Contoh deh misalnya, kita bisa dapat lingkungan dari bisa dapat daya lenting atau dapat situasi yang aman, situasi yang mendukung, yang merubah hidup kita dari lingkungan yang kita ciptakan. Teman-teman baru yang kita temui dan kita kumpulkan, atau dari buku-buku yang kita baca, dari tontonan-tontonan yang kita lihat. Jadi sebetulnya safety net itu bisa kita bentuk sendiri sih, asal kita mau mengambil alih tanggung jawab dari kehidupan kita. Kita nggak serahin kehidupan kita itu ke tangan orang lain. Jadi kita nggak pasrah.com karena keluarga saya berantakan, keluarga saya tidak punya nilai yang baik, ya ginilah saya apa adanya, nggak begitu. Tapi ciptakan saja hal-hal yang bisa mendukung kita untuk berubah atau bertransformasi bahkan menjadi yang orang yang lebih baik. Di zaman sekarang apalagi ya dengan kemudahan-kemudahan internet seperti ini sebetulnya bisa banget kita ciptakan situasi.
Jadi keputusan sebenarnya di tangan orangnya sih, Mbak Ayu. Iya ya, karena memang itu yang bisa kita kontrol ya, apa yang mau kita lakukan dan kita mau memilih untuk masuk ke lingkungan yang mana. Mbak Diani, mungkin ada yang mau ditambahin, Mbak? Tambahan sedikit aja tadi karena dengar kata-kata Lucy, bahwa jangan menjadi pribadi yang blaming gitu, jangan yang nyalahin. Dan ini mungkin kembali lagi ke keluarga ya, maksudnya karena kita kadang-kadang juga ke anak-anak tuh suka salahnya ya. Kalau misalnya anak jatuh gitu, terus dipukul lantainya nakal ya gitu. Jadi kayak anak itu jadi tahu bahwa apa ya, memindahkan kesalahan kepada lantai, padahal dia yang lari-lari, kurang hati-hati, keserimpet ya. Jadi biasakan untuk tidak menyalahkan suatu peristiwa. Jadi kayak pertanyaan tadi Mbak Ayu tuh bagus banget. Kalau seandainya nggak punya keluarga yang sakinah, yang bisa jadi panutan, ya don't blame your family gitu. Jangan bilang gue jadi begini terpuruk karena keluarga. No, karena pada dasarnya hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri, seperti yang tadi dikatakan Lucy. Gak kerasa loh Mbak Diani sama Mbak Ayu, kita sudah hampir 30 menit ngobrol nih. Waktunya nggak terasa ya. Iya, bener banget. Ngomongin tentang transformasi, ngomongin resiliensi, dan 30 menit ini padat banget isinya. Mulai dari resiliensi yang sangat penting untuk proses transformasi diri, dan kemudian kita sebagai kita yang udah berkeluarga nih punya PR besar untuk menciptakan anak-anak yang resilience dengan menciptakan keluarga yang tangguh, yang bahagia, yang mendukung anak, sehingga kita bisa menciptakan generasi ke depan yang memang tangguh dan siap untuk bersaing menghadapi semua tantangan dalam hidup. Kalau emang ternyata kebetulan sekali saat ini sudah tumbuh jadi pribadi dewasa yang sayangnya tidak kemudian mendapatkan support dari keluarga, bukan artinya nggak bisa berubah, karena kita sebagai individu punya kemampuan untuk memilih, untuk mengontrol apa yang mau kita ambil sebagai value hidup dan apa yang tidak. Dan yang terakhir nggak kalah penting adalah jangan menyalahkan siapa-siapa, karena hidup kita adalah tanggung jawab kita. Siap untuk berubah dong ya kalau gitu, Mbak Lucy? Ya dong, kita tidak bisa tidak bertransformasi loh teman-teman ya. Benar, dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu, karena dunia berubah, lingkungan berubah, kebutuhan berubah, kita mesti bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Jadi teman-teman, kita sudah harus sudahi ya Mbak Ayu ya, karena waktu juga ya. Atau Mbak Ayu mau tanya satu pertanyaan terakhir kali sama Mbak Diani sebelum kita tutup? Kayaknya tadi pengen nanya nih. Mungkin satu buat Mbak Diani. Mbak, tipsnya untuk survive, karena sekarang ini gitu kan, kita tahulah semuanya itu gak ada yang menyangka bahwa 2020 akan menjadi seberat ini gitu kan. Nah, tipsnya agar punya mindset yang bagus untuk kita setidaknya bertahan sampai akhir, dan nanti di ujung kita lihat ada lorong yang terang, abis itu kita loncat melenting sama-sama. Mbak Diani, ada tips nggak sih Mbak, apa yang harus kita pegang dan apa yang harus kita jadikan mindset untuk bisa bertahan dan siap-siap untuk lari kencang melenting di ujung pandemi ini Mbak? Mungkin kembali lagi yang tadi Diani bilang sih Mbak Ayu, nggak ada yang lain, yaitu percaya bahwa kita diciptakan oleh suatu oleh Allah yang Maha Besar, sehingga kita diciptakan untuk jadi pemenang itu. Jadi itu yang harus dipegang. Jadi nggak mungkin, masa sulit pun pasti akan ada jalan keluarnya, karena nggak mungkin Tuhan merancang kejelekan atau keburukan bagi kita. Jadi pasti di ujung sana itu ada harapan. Mungkin sebagai penutup dari saya, ingat aja cerita badai lah. Kalau ada badai yang besar, atau waktu kita naik pesawat lah, turbulence. Kenapa? Saya tuh paling suka, saya takut turbulence, tapi ilustrasi turbulence itu suka. Karena kalian pernah bayangkan nggak, waktu turbulence itu pesawatnya terus, nggak pernah dia berhenti atau belok. Itu menunjukkan bahwa di tengah badai, kita harus terus, supaya bisa melihat pelangi di ujung sana. Kalau kita berhenti, malah akan mati di tengah putaran badai itu. Gitu Mbak. Bergerak terus ya Mbak Diani. Bergerak terus. Mbak Diani, thank you sekali. Gimana Mbak Lucy? Terima kasih.
Thank you. Kita harus akhiri teman-teman. Pengen banget ngobrol lebih banyak lagi karena kayaknya kalau ngobrol tentang transformasi, apalagi dengan orang-orang yang sudah mengalaminya, kita nggak pernah kekurangan topik ya, Mbak Ayu ya, nggak pernah kekurangan bahasan gitu ya. Tapi kita akan teruskan di obrolan-obrolan kita berikutnya dengan narasumber yang berbeda-beda. Bisa jadi dengan Mbak Diani lagi, kita lihatlah. Dan buat teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share channel ini supaya tujuan kita membuat channel ini tercapai, yaitu semakin banyak orang-orang yang belajar untuk bertransformasi dan bisa menciptakan diri mereka menjadi versi yang lebih baik setiap harinya. Karena kita nggak bisa sendirian ya, terus-menerus harus berkolaborasi dengan orang-orang yang punya misi dan visi yang sama untuk menyebarkan kebaikan ini. Gitu. Teman-teman, transformasi diri buat hidup makin berarti. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye. Bye.